Ingin menjauhkan suami dari lingkungan toksik agar suami berhenti selingkuh? Bunda lakukan cara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para bunda yang semoga dirahmati Allah. Nah, kali ini bun, kita akan bahas satu topik yang banyak banget dikeluhkan para istri di luar sana, yaitu gimana caranya menjauhkan suami dari lingkungan toksik. Apalagi kalau lingkungannya ini bikin suami tergoda untuk selingkuh pun. Dan pastinya di antara bunda mungkin bertanya-tanya ya, apa sih mbak salah saya sampai suami bisa ke bawah lingkungan kayak gitu? Atau kok bisa ya mbak, lingkungan suami sebegitu ngerinya sampai suami terpengaruh selingkuh? Nah, tenang Bon, ini bukan salah bunda, tapi ada cara-cara cerdas yang bisa bunda lakukan untuk bantu suami sadar dan berubah. Silahkan bunda bisa simak video ini sampai tuntas. Oke, para bunda semoga dirahmati Allah. Banyak yang gak sadar kalau lingkungan itu punya pengaruh besar banget sama pola pikir dan kebiasaan seseorang. Suami yang tadinya baik-baik aja, dia setia, tiba-tiba dia berubah gara-gara sering kumpul sama teman-teman yang toksik. Misalnya nih Bon, teman-temannya ini hobi pamer soal selingkuh, suka nongkrong di tempat yang gak sehat, atau bahkan suka ngasih ide-ide negatif ke suami. Ya apa jadinya? Suami pelan-pelan terbawa arus. Awalnya mungkin cuma ikut ngobrol, tapi lama-lama dia jadi terpicu penasaran dan akhirnya mencoba. Dan ini yang bikin bunda sedih, karena efeknya balik ke rumah tangga. Suami jadi mulai sulit jujur, hubungan jadi renggang. Bahkan mungkin bunda udah mencium bau-bau perselingkuhan dari suami yang bikin komunikasi jadi nggak nyaman. Nah pertanyaannya nih, kenapa sih mbak suami bisa ke bawah lingkungan toksik? Oke, pertama Bon, suami ingin diterima di kelompoknya. Suami merasa perlu mengikuti arus mereka agar tetap dianggap bagian dari kelompok itu. Makanya saat suami tahu teman-temannya ini punya habit selingkuh, suami rasanya ingin coba-coba Bun, agar suami tidak dianggap cupu atau dianggap suami-suami takut istri dalam lingkungan pertemanannya. Bahkan lingkungan toksik memberi kebutuhan baru yang suami nggak dapat dari rumah. Nah ini alasan yang sering nggak disadari para bunda. Lingkungan toksik kadang menawarkan sesuatu yang suami ini menganggap hal itu seru Bon atau menantang. Contohnya nih, teman-temannya sering ngajak ke tempat hiburan yang bikin penasaran. Lingkungannya banyak menggoda suami untuk mencoba hal-hal baru yang seharusnya nggak pantas dilakukan, seperti selingkuh. Suami merasa, kayaknya itu sesuatu yang beda deh, yang belum pernah saya dapetin sebelumnya. Apalagi saat di rumah. Padahal Bon, efeknya bisa merusak kesetiaan suami pada bunda kalau suami imannya lemah. Kedua, lingkungan toksik selalu mengapresiasi ketika suami sudah tertular hal negatif. Bunda, semua orang pasti suka diapresiasi dong, termasuk suami. Kalau di lingkungan toksik ini, suami sering dapat pujian, candaan yang menganggap dirinya hebat, atau bahkan sanjungan. Nah ini bisa jadi suami lebih nyaman di sana. Misalnya teman-temannya ini bilang, wah keren banget kamu bro, bisa deket sama cewek itu, bisa nidurin cewek itu, atau mantep nih udah bisa traktir kita nongkrong tiap minggu. Nah pujian-pujian ini Bun mungkin bikin suami merasa dihargai dan meningkatkan pride-nya sebagai suami meskipun jalannya salah. Tapi kalau di rumah, dia merasa kurang diapresiasi. Lingkungan ini bisa jadi tempat dia cari validasi pun. Ketiga, suami punya karakter yang mudah terpengaruh. Ada juga loh Bun, tipe suami yang memang lebih gampang terpengaruh oleh sekelilingnya. Biasanya ini terjadi kalau suami nggak punya pendirian yang kuat atau lagi dalam kondisi mental yang labil. Misalnya, suami lagi stres di kantor atau dalam masalah keuangan. Teman-temannya ini bilang, udahlah santai aja, ikut aja sama kita. Nah karena suami ingin meluapkan emosinya, melupakan masalahnya, akhirnya suami masuk lebih dalam ke kebiasaan buruk teman-temannya. Nah lalu bagaimana cara menjauhkan suami dari lingkungan toksiknya? Memang untuk menjauhkan suami dari lingkungan toksiknya, kita nggak bisa Bun dengan memaksa suami seketika agar menjauh dari temannya. Karena biasanya semakin dilarang, suami ini malah makin penasaran dan bertambah bertahan di lingkungannya. Kita sebagai istri harus main lebih cantik agar suami pelan-pelan mau menghindar dengan sendirinya Bun. Sebagai langkah awal, bunda bisa alihkan suami ke dalam aktivitas yang lebih positif, seperti ajaklah olahraga bareng sama bunda.
Di sini posisikan diri Bunda sebagai temannya suami, agar suami merasa nyaman dan lebih terbuka dengan Bunda. Karena semakin banyak waktu berkualitas yang dihabiskan bersama Bunda, semakin kecil kemungkinan suami mencari pelarian di luar sana. Kedua, Bun, tunjukkan rasa mutu dan apresiasi suami. Nah, ini sangat penting, Bun. Kalau di rumah dia merasa dibutuhkan, dihargai, dan jadi pahlawan untuk keluarganya, lama-lama dia bakal lebih memilih Bunda daripada lingkungan yang toksik. Misalnya nih, minta pendapat sama suami, Bun, tentang hal-hal kecil sekalipun, seperti, Mas, menurutmu warna sofa ini cocok nggak sih? Nah, berikan apresiasi setiap kali suami melakukan hal baik, meskipun itu sederhana. Contohnya nih, makasih ya Mas, udah bantu jemput anak tadi. Rasanya aku seneng banget. Nah, pujian ini membuat suami merasa dihargai di rumah, Bon. Sehingga pelan-pelan dia akan berpikir ulang untuk menghabiskan waktu di luar sana. Ketiga, jangan langsung mengkritik lingkungan suami. Kalau Bunda langsung bilang, teman-teman kamu itu nggak baik, Mas. Nah, biasanya suami akan defensif dan nggak mau ngegubris omongan Bunda. Lebih baik di sini Bunda fokus pada efeknya terhadap suami. Contohnya, Mas, aku perhatiin akhir-akhir ini Mas kelihatan capek banget ya ketika habis kumpul bareng sama mereka. Mas nggak mau istirahat aja biar badan Mas lebih fit. Nah, cara ini bikin suami lebih sadar tentang dampak lingkungannya, Bon, tanpa merasa diserang. Nah, kalau sekiranya ikhtiar lahir tadi sudah Bunda maksimalkan pada suami, tapi suami masih aja belum tergerak untuk menjauh dari teman toksiknya, maka Bunda perlu dorongan secara spiritual untuk menyentuh hatinya suami supaya tersadar, Bo. Caranya, silahkan Bunda bisa rutin zikirkan Asma Al-Fatah sebanyak 2 kali putaran tasbih. Ya, lebih baik menggunakan wasilah tasbih Karomah Al-Madinah setelah sholat fardu, Bon. Kemudian Bunda bisa sentuh dada suami sambil Bunda bacakan doa ini. Insya Allah, Bun, ketika Bunda rutin bacakan zikir dan doa tersebut menggunakan wasilah tasbih Karomah Al-Madinah, pelan-pelan suami akan tersadar dengan sendirinya dan meninggalkan lingkungan toksiknya. Nah, untuk informasi pemaharan sarana tasbih Karomah Al-Madinah beserta bimbingannya, silahkan Bunda bisa menghubungi Karina, asisten saya, pada nomor yang ada di atas ini. Oke, baik, saya Mbak Novi, saya pamit mohon undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.